Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Gunung api Sinabung erupsi 1.500 meter. Kabupaten Simalungun jadi salah satu tempat Laksitarda Nusantara 41. RSUD Salak vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dengan ketinggian 1.500 meter. Selain itu, Gunung Api Sinabung juga mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.000 meter. Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik 1.500 meter. Kamis 25 Februari 2021, sekira pukul 10.08 waktu Indonesia Barat, kolom abu teramati warna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah timur tenggara. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 66 mm dengan durasi selama 3 menit 11 detik. Selain itu, Gunung Api Sinabung juga mengeluarkan awan panas guguran sekira pukul 5.06 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter menuju ke arah selatan. Dengan amplitudo 120 mm, durasi 197 detik. Menurut pengamat Gunung Api Sinabung, aktivitas Gunung Api Sinabung masih sangat tinggi. Kemungkinan masih terus berpotensi erupsi dan awan panas guguran. Untuk hari ini dari pukul 00 sampai sekarang sudah terjadi satu kali awan panas guguran dengan jarak luncur 2000 meter ke arah selatan. Dan untuk tadi pagi terjadi erupsi dengan tinggi kolom 1.500 meter dan untuk arah angin ke arah timur tenggara. Bang, untuk kubah lava Gunung Api Sinabung saat ini seperti untuk kubah lava yang terakhir kita hitung estimasi sekitar 4 juta meter kubik. Untuk potensi akan jatuh itu seperti untuk potensi akan jatuh pasti tinggi. Jadi himbauan untuk warga untuk menjauhi zona merah Gunung Sinabung. Dan juga apabila terjadi hujan abu untuk selalu memakai masker dan juga pelindung mata. Dan apabila melihat visual untuk hujan lebat di sekitaran Gunung Sinabung, warga untuk berhati-hati beraktivitas di bantaran sungai yang berada di sekitaran Sinabung. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak memasuki zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dalam radius 3 km, pada sektor selatan timur dengan radius 5 km, serta pada sektor timur utara dengan radius 4 km. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara menghentikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh 4 tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pemandi jenazah. Kejaksaan menghentikan penuntutan pidana dikarenakan kasus tersebut tidak terdapat cukup bukti. Kami minta pernyataan tuntutan kami agar... Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar terlebih dahulu meneliti berkas kasus dugaan penistaan agama oleh 4 orang tenaga kesehatan yang bekerja sebagai pemandi jenazah di RSUD Jasa Mensaragi Pematang Siantar. Setelah diteliti, Kepala Kejari menilai ada kekeliruan dari jaksa peneliti dalam menafsirkan unsur dan pasal penistaan agama. Ia menilai unsur dakwaan terhadap 4 terdakwa tidak terpenuhi dan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan. Menurut Kejaksaan, dakwaan tidak terdapat cukup bukti. Surat keputusan terbit per hari Rabu 24 Februari 2021. Penghentian penuntutan selanjutnya dapat dilanjutkan kembali apabila ada alasan baru yang diperoleh penuntut umum dan putusan pra-peradilan atau mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian kasus tidak sah. Ketentuan yang diatur dalam pasal 14H untuk pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan 1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Dedi Agus Afrianto dan kawan-kawan karena
tidak terdapat cukup bukti. Kami ulangi, tidak terdapat cukup bukti. Kedua, surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penuntut umum. Kedua, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Ketiga, turunan dari surat ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan, keluarga, ahli waris untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat keputusan diberikan kepada 4 tenaga kesehatan, keluarga, dan ahli waris untuk kepentingan yang diperlukan. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, status tahanan kota keempat tenaga kesehatan secara otomatis dicabut oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli secara resmi telah menahan 3 orang tersangka atas kasus korupsi senilai 2,81 miliar rupiah pada pembangunan unit sekolah baru sekolah luar biasa di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Para tersangka yang umumnya merupakan pengurus komite sekolah ditahan di Polres Nias di Gunung Sitoli. Para tersangka kasus korupsi unit sekolah baru sekolah luar biasa atau USB-SLB menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli berlangsung selama 6 jam di ruang pemeriksaan Kejaksaan pada Selasa 23 Februari 2021. Usai pemeriksaan pada pukul 7 malam, ketiganya resmi mulai ditahan hingga 20 hari ke depan. Terpantau 3 orang tersangka mengenakan baju tahanan kejaksaan diapit tim penyidik keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Selanjutnya diboyong ke ruang tahanan Polres Nias, Jalan Bayangkara nomor 1 Gunung Sitoli. Tersangka adalah berinisial ED, kemudian FD dan MD, masing-masing ketua, sekretaris dan bendahara Komite Sekolah Penyelenggara Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa secara swakelola yang dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Desa Onowaimbo, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat. Dalam penyelidikan kasus tersebut, banyak ditemukan aktivitas tidak wajar, utamanya pengurangan volume pada pelaksanaan program pembangunan yang dananya bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan. Setelah cukup bukti seperti hasil pemeriksaan para tersangka dan saksi, serta telah melakukan penghitungan ulang kerugian negara sebesar 2,81 miliar rupiah, kemudian mengantarkan terbitnya keputusan penahanan bagi para tersangka. Tim penyidik juga masih terus mengembangkan penyidikan kasus ini, manakala masih adanya tersangka baru. Sementara bagi 3 tersangka, saat ini masih dalam pelengkapan berkas perkara, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Medan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, ahli, dokumen-dokumen yang ada dan pemeriksaan tersangka, maka pada hari ini tim penyidik Kejari Gunung Sitoli memberikan menetapkan bahwa para tersangka ini akan dilakukan penahanan mulai hari ini 23 Februari 2021 sampai 20 hari ke depan, dan ketiga tersangka ini dititip di RTP Polres Nias. Setelah ini apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kami akan melengkapi berkas perkara ya, untuk kemudian segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Diinformasikan kembali kira-kira berapa kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi ini? Kerugian negara 2,83 juta rupiah. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Simalungun menjadi salah satu tempat latihan integrasi dan kemitraan Taruna Wreda Nusantara 41 tahun 2021. Kegiatan ini akan diikuti 902 taruna-taruni dari Akmil, Akpol, dan IPDN yang akan dimulai pada 29 Maret hingga 30 April 2021. Rapat pleno latihan integrasi dan kemitraan Taruna Wreda atau Latsitarda Nusantara 41 tahun 2021 dibuka oleh Komandan Jenderal Akademi Tentara Nasional Indonesia Marsda TNI Tamsil Gustari Malik di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sumatera Utara. Dalam acara tersebut diikuti oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, termasuk Bupati Simalungun JR Saragi. Dalam sambutannya, Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan Latsitarda Nusantara yang ke-41 yang akan digelar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Simalungun. Gubernur Sumatera Utara meminta agar kabupaten dan kota yang termasuk dalam latihan ini dapat memberikan kesan yang baik sebagai tuan rumah. Sementara itu, Danjen Akademi TNI Marsda TNI Tamsil Gustari menyampaikan harapan atas rencana pelaksanaan kegiatan ini karena kondisi pandemi COVID-19 hingga kini belum dapat dipastikan bagaimana perkembangannya. Selama kegiatan ini, para peserta latihan taruna-taruni akan melaksanakan kegiatan fisik dan non-fisik. Sasaran kegiatan fisik berupa pengerasan badan jalan dan rehab rumah tidak layak huni. Sementara untuk sasaran non-fisik meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan pertanian, dan penyuluhan bahaya narkoba. Bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan sinyal persetujuan dan siap mendukung tentang rencana kegiatan tersebut. Kepada Bapak Gubernur, perlu kami laporkan bahwa rencana Latsitarda 41 dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan yang akan kita mulai 29 Maret sampai dengan 24 April 2021 yang diikuti oleh Taruna Akademi Angkatan tingkat 4 dan Akademi Kepolisian serta Praja IPDN dan mahasiswa tingkat akhir sejumlah total 902 orang yang terdiri dari Taruna Akademi Militer 227 orang, Akademi Angkatan Udara 91 orang, Akademi Angkatan Laut 100 orang, Akpol 283 orang, dan IPDN 100 orang, serta mahasiswa daerah Sumatera Utara 100 orang. Adapun daerah sasaran yang direncanakan, dan ini sudah kita survei 2-3 kali, dan sudah kita koordinasikan meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Begadai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya, jika perkembangan COVID-19 masih tinggi, latihan fisik akan dilakukan alternatif, yakni di wilayah serta kampus masing-masing. Sementara untuk latihan non-fisik akan dilangsungkan secara virtual. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca batal mengikuti pertandingan pramusim, PSMS tetap menggelar latihan rutin. Walau kecewa, klub kebanggaan anak Medan ini konsisten berlatih dan fokus pada persiapan kompetisi Liga 2. Setelah mendapat kabar pembatalan untuk ikut dalam pertandingan pramusim atau Piala Menpora, manajemen PSMS langsung mengumpulkan para pemain yang sebelumnya disiapkan di markas PSMS di Jalan Kebun Bunga Medan. Dalam pertemuan tersebut, PSMS dan para pemain tetap bersepakat untuk melanjutkan latihan yang selama ini dijadwalkan seminggu 3 kali. Sebagaimana disampaikan Ansyari Lubis, pelatih yang disiapkan PSMS untuk pramusim tidak menapik rasa kecewa yang dialami oleh para pemain, di mana selama ini kompetisi berhenti dan pramusim memberi angin segar namun batal untuk diikuti. Ya, yang pasti awalnya kecewa itu pasti, itu manusiawi lah, karena harapan itu ada untuk yang tadinya sepak bola itu mati
tiba-tiba ada harapan, ya buat pemain itu satu harapan yang akan mereka tampilkan lah nantinya gitu. Tapi dengan kejadian seperti ini mereka kecewa, tapi itu manusiawi, saya kira nggak ada masalah. Dan kita juga udah komunikasi dengan pemain, mereka tetap semangat karena apapun itu ini kan cuman pramusim dan lebih bagus lagi kita tidak ikut, artinya persiapan kita juga lebih panjang dan lebih matang. Jadi latihan rutin yang kita garap sebelumnya seminggu 3 kali tetap lanjut nih Pak? Tetap lanjut, itu arahan dari manajemen, kita tetap berlatih dan pemain juga nggak ada masalah dan mereka juga tetap antusias karena ada yang dituju karena di bulan 6 katanya ada liga, artinya itu yang jadi tujuan mereka untuk mau berlatih Senin, Rabu, Jumat gitu. Sebelumnya PSMS dan Sriwijaya diundang dalam pertandingan pramusim yang akan digelar Maret hingga April ini. Namun banyaknya surat keberatan yang dilayangkan ke PT LIB dan PSSI membuat kedua klub Liga 2 tersebut batal diikutkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, pembukaan Seksi 1 Ruas Tol Medan Binjai yang menghubungkan Helvetia, Marelan, dan Tanjung Mulia hingga saat ini belum dapat dibuka. Hal ini masih harus menunggu penetapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembukaan Seksi 1 Tol Medan Binjai yang menghubungkan Helvetia, Marelan, dan Tanjung Mulia masih harus menunggu penetapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fungsional Seksi 1 Tol Helvetia, Marelan, Tanjung Mulia dilakukan atas dasar keputusan Menteri PUPR tentang penetapan pengoperasian Jalan Tol Medan Binjai, segmen Marelan Helvetia. Direktur Proyek PT Hutama Karya Hestu Budi Husodo mengatakan Seksi 1 Tol Medan Binjai sebenarnya sudah dapat difungsikan karena telah rampung secara konstruksi. Selain itu, jalur tol sepanjang 4,2 km yang terhubung langsung dengan ruas tol Belawan Tanjung Morawa, Bandara Internasional Kuala Namu, dan Tol Medan Tebing Tinggi ini sudah memiliki sertifikat uji layak fungsi atau ULF. Jadi Marelan sampai ke Tanjung Mulia itu secara konstruksi kita sudah selesai. Kemudian untuk satu jalan tol mau dibuka itu harus ada suatu uji layak fungsi, dan uji layak fungsi sudah dilakukan dan kami sudah mendapatkan sertifikat layak operasi dari Dirjen Bina Marga. Jadi secara konstruksi maupun secara administratif sebetulnya Marelan sampai Tanjung Mulia ini sudah siap untuk dioperasikan. Namun harus menunggu satu lagi keputusan dari Menteri PUPR untuk pengoperasian jalan tol tersebut, yang ini menyangkut tarif jalan tersebut untuk digunakan. Nah, saya kira itu masalahnya. Dan kita masih sama-sama menunggu keputusan Menteri PUPR itu untuk dapat dioperasikan ruas Marelan sampai ke Tanjung Mulia. Mudah-mudahan tidak lama lagi, karena kami juga tahu bahwa ruas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akan dari BJ mau ke arah ke Tebing, mau ke arah Kuala Namu ataupun ke Belawan. Saya kira itu. Sebelumnya, Seksi 1 Ruas Tol Medan Binjai yang menghubungkan Helvetia, Marelan, dan Tanjung Mulia sempat difungsikan selama libur Natal dan Tahun Baru mulai 23 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Puluhan ibu rumah tangga di Kota Padang Sidimpuan melakukan unjuk rasa di depan kantor Lurah Aik Tampang.
Warga meminta agar lurah mencopot kepala lingkungan yang dianggap tidak kooperatif terhadap aspirasi warga. Warga merasa kecewa karena maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Aksi adu mulut antara warga dengan petugas Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidimpuan ini sempat memanas karena permintaan warga tidak dipenuhi oleh lurah mereka. Warga meminta agar Lurah Aik Tampang memberhentikan kepala lingkungan 6 Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidimpuan karena dinilai tidak aspiratif menanggapi keluhan warga. Namun permintaan warga ini tidak mendapat tanggapan serius dari Lurah Aik Tampang Ahmad Jumadi. Ahmad Jumadi meminta waktu untuk bisa melakukan pembinaan terhadap kepala lingkungan. Keributan warga dengan petugas kelurahan baru akhirnya mereda setelah petugas kepolisian dari Polres Kota Padang Sidimpuan datang ke lokasi untuk pengamanan. Menurut warga, selama ini peredaran narkoba di lingkungan 6 Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidimpuan sudah melebihi batas. Para pengedar dan pemakai narkoba berkeliaran di lingkungan mereka tanpa ada tindakan dari kepala lingkungan dan pihak kelurahan. Meski telah diadakan pertemuan antara warga dan kepala lingkungan, namun tetap saja kepala lingkungan tidak bisa membuat larangan agar tidak ada peredaran narkoba di lingkungan warga. Penggantian kepling. Masalahnya apa? Kenapa sampai kita minta ganti kepling? Masalah kurangnya penanggap keplingnya kepada masyarakat mengenai masalah narkoba, masalah yang semuanya lah udah tadi dengar rasanya. Jadi tuntutan kita turunkan kepling, udah dinonaktifkan kata Pak Lurah, kepling kami sekarang Pak Lurah udah dinonaktifkan kepling kami sekarang. Jadi kami berkepling ke Pak Lurah untuk sementara sebelum dapat informasi dari Pak Wali sama Pak Camat. Warga akhirnya membubarkan diri setelah Kepala Kelurahan Aik Tampang menyatakan telah mencopot Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Aik Tampang. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Pakpak Barat, Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Salak melakukan vaksinasi penyuntikan dosis kedua. Beginilah situasi dan kondisi sejumlah petugas tenaga kesehatan Kabupaten Pakpak Barat melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Dalam penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua ini, ada 251 tenaga medis yang akan menerima vaksin khususnya tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Salak. Vaksinasi tahap 1 dosis kedua ini dilakukan selama 7 hari. 54 orang tenaga medis tidak dapat divaksin dikarenakan kondisi tubuh ataupun terdapat gejala penyakit lain. Dr. Eliza Barus mengatakan, sebelumnya pada vaksinasi tahap pertama terhadap tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Salak berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Ya baik, teman-teman media. Jadi terkait vaksinasi COVID-19 di lingkungan RSUD dapat kami sampaikan bahwanya sudah kita lakukan pemberian penyuntikan vaksin pertama terhadap 251 tenaga kesehatan di RSUD, bahwa prosesnya tidak ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan sudah kita lakukan di RSUD sesuai dengan alur atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Maka di 14 hari sejak penyuntikan pertama kita sudah juga melakukan penyuntikan yang kedua dimulai pada hari semalam dan dilanjutkan hari ini. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.